Saudara-saudari yang terkasih, ada 4 ajaran gereja yang tak dapat disangkal atau dogma berhubungan dengan Maria. Pertama, Maria Bunda Allah. Kedua, Maria tetap perawan. Ketiga, Maria mengandung tanpa noda dosa. Dan keempat, Maria diangkat ke surga jiwa dan raganya. Dan hari ini kita merayakan ajaran resmi yang keempat, yakni Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kalau kita bolak-balik kitab suci, kita tidak akan menemukan peristiwa bagaimana Maria diangkat ke surga. Bagaimana persisnya perawan Maria itu diangkat ke surga? Adakah saksi mata yang melihat proses pengangkatan ini? Yang ditulis dalam kitab suci hanya peristiwa Yesus naik ke surga, dan kita rayakan 10 hari sebelum hari Pentakosta. Jadi dari mana asal muasal iman kepercayaan bahwa Maria terangkat ke surga jiwa dan raganya? Seandainya ada orang yang bertanya kepada kita, barangkali pertanyaan ini muncul dari agama lain atau dari gereja lain yang dilamatkan kepada Anda semua, apa yang Anda katakan? Bagaimana itu Maria diangkat ke surga jiwa dan raganya? Saudara-saudara terkasih, apa hal yang mau dikatakan dengan perayaan perawan Maria diangkat ke surga? Yesus mengikut sertakan bundanya dalam kemuliaan surgawi. Apa persis keunggulan dan kualitas yang dimiliki oleh Bunda Maria sehingga dikatakan dengan penggambaran diangkat jiwa dan raganya ke surga? Apa persis keunggulannya? Dan itulah yang mau kita teladani, yang mau kita buat, laksanakan, supaya kita juga ikut berbahagia, berpartisipasi, ambil bagian dalam kebahagiaan di surga. Santo Yohanes Chrysostomus, seorang uskup agung Konstantinopel, yang tersohor karena kefasihannya dalam berkhotbah dan berpidato di muka umum, pernah mengatakan demikian tentang Santa Perawan Maria. Adalah layak bahwa Maria yang tetap perawan pada saat melahirkan, tetap menjaga tubuhnya dari kerusakan bahkan setelah kematiannya. Adalah layak bahwa dia yang telah menggendong Sang Pencipta sebagai anak di dadanya dapat tinggal dalam tabernakel ilahi. Adalah layak bagi mempelai yang diambil Bapa kepadanya dapat hidup dalam istana ilahi. Adalah layak bahwa ia yang telah mengandung putranya disalib dan telah menerima dalam hatinya pedang duka cita dan tidak dialaminya pada saat melahirkan, dapat memandang dia saat dia duduk di sisi Bapa. Adalah layak bahwa Bunda Tuhan memiliki apa yang dimiliki putranya, dan bahwa ia layak dihormati oleh setiap makhluk ciptaan sebagai ibu dan hamba Tuhan. Perkataan Yohanes Chrysostomus ini membuka wawasan orang beriman untuk memandang Bunda Maria dengan hati yang penuh kasih. Seorang bapak gereja bernama Theoteknos dari Livias juga pernah mengatakan demikian. Adalah layak bahwa tubuh Bunda Maria yang tersuci, tubuh yang melahirkan Tuhan, yang menerima Tuhan, tidak rusak, diterangi oleh rahmat ilahi dan kemuliaan yang penuh, agar hidup di dunia untuk sementara dan diangkat ke surga dengan kemuliaan, dengan jiwanya yang menyenangkan Tuhan. Paus Pius ke-12 dalam Konstitusi Apostolik Munificentissimus Deus menulis seperti ini: dengan otoritas dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Rasul Petrus dan Paulus yang terberkati, dan oleh otoritas kami sendiri, kami mengumumkan, menyatakan, dan mengidentifikasikannya sebagai sebuah dogma yang diwahyukan Allah, bahwa Bunda Tuhan yang tak bernoda,
perawan Maria yang tetap perawan, setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Bunda Maria adalah orang kudus yang tubuh dan jiwanya diangkat ke dalam kemuliaan surgawi. Dan ini ditekankan lagi oleh Konsili Vatikan kedua, di mana dikatakan akhirnya perawan tak bernoda, yang tak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ini dicatat dalam Lumen Gentium nomor 59. Saudara-saudari terkasih, rumusan dogma ini berdasar pada pengalaman iman kaum beriman Kristiani. Sensus fidelum. Rasa-rasa kepercayaan dan keyakinan bahwa orang yang baik, orang yang hidupnya suci, orang yang tidak tercemar oleh dosa akan mengalami kemuliaan di surga. Orang beriman Kristiani sampai kepada keyakinan, dan tentu keyakinan yang berdasar pada pengalaman bahwa segera setelah Maria meninggal, jiwa dan raganya diangkat ke surga. Kaum beriman Kristiani mengimani bahwa Maria, karena kepantasan dan keibuannya, dan karena kepatuhannya kepada rencana Allah, sekali lagi karena kepatuhan, ketaatan, keterbukaan pada rencana Allah dalam setiap tahap dalam hidupnya, akhirnya saudara-saudara mengambil bagian dalam kemuliaan Allah. Dan inilah tujuan hidup setiap orang. Demikian diyakini bahwa Maria telah disatukan dengan Kristus. Kepantasan, keibuan, kepatuhan pada rencana Allah, inilah yang membuat Maria ikut serta dalam kemuliaan Allah. Bisa juga dikatakan bahwa Marialah manusia yang pertama yang ambil bagian dalam kebahagiaan bersama putranya. Dan ini dirumuskan dengan Santa Perawan Maria diangkat ke surga, jiwa dan raganya. Saudara-saudari, untuk kita orang yang beriman pada masa ini, apa makna perayaan ini? Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan hari kembalinya satu dari keturunan yang telah terusir dari tanah Firdaus. Bukan hanya sekedar kembalinya manusia pada persekutuan dengan Allah, akan tetapi dirayakan pulihnya suasana gembira di surga. Dirayakan kebesaran Tuhan yang dapat membawa kembali manusia ke tempat di mana dulu manusia hidup bersama Allah. Dirayakan pula kemampuan manusia untuk bekerja sama dengan Tuhan. Tentu saja manusia mampu bekerja sama dengan Tuhan karena rahmat yang diberikan Tuhan sendiri kepada manusia. Dan dari pihak manusia seperti Bunda Maria, ada keterbukaan untuk dituntun oleh Allah lewat roh yang bekerja. Maria dikenal sebagai pribadi yang bersedia dituntun oleh roh. Dia bersedia menerima tawaran dari Allah untuk mengandung dan melahirkan putra Allah ke dunia. Dan dari antara manusia yang pernah lahir di dunia ini, Yesuslah yang pertama bangkit dari kematian dan naik ke surga. Demikian Yesus mengikut sertakan bundanya dalam kemuliaan surgawi berkat kepantasan dan kesediaannya untuk dituntun oleh roh. Yesus dan Maria yang kini mengisi surga dengan kegembiraan. Kita merayakan, kendati kita masih berziarah di dunia ini, kita merayakan bahwa kita suatu ketika kelak juga akan mengalami nasib yang sama dengan Bunda Maria. Sebagaimana Yesus mengikut sertakan bundanya, ikut dalam kebahagiaan surgawi berkat kepantasan dan kesediaannya untuk dituntun oleh Roh Kudus, demikian juga kita kelak akan diikut sertakan dalam kebahagiaan surgawi. Dan itu yang kita rayakan pada hari ini.
kita rayakan di mana kita akan juga bersama Bunda Maria, bersama Yesus, diikutsertakan dalam kemuliaan dan kebahagiaan. Kita merayakan pengharapan kita. Merayakan hari raya Maria diangkat ke surga berarti merayakan kembalinya manusia kepada kehidupan ilahi. Inilah yang kita rayakan. Agar kita diikutsertakan dalam kemuliaan itu, salah satu syarat, saudara-saudari, sebagaimana telah dibuat oleh Maria, Maria selalu bersedia dituntun oleh Roh Allah. Perjalanan Maria mengunjungi Elisabet adalah perjalanan yang dituntun oleh Roh Allah. Maria yang mengandung Tuhan berjumpa dengan Elisabet yang mengandung Yohanes Pembaptis. Dalam perjumpaan dua wanita ini diungkapkan perjumpaan antara Tuhan dengan manusia. Yohanes Pembaptis merasakan kehadiran Dia yang dinanti-nantikan ketika Maria tiba dan memberi salam kepada Elisabet. Dia melonjak kegirangan, dan ini sungguh dirasakan oleh Elisabet. Feeling Elisabet, rasa dan pengetahuan Elisabet sampai kepada keyakinan bahwa Maria sungguh perempuan yang diberkati. Dia adalah ibu Tuhan. Dari tendangan kaki Yohanes Pembaptis yang ada di dalam rahimnya yang tidak seperti biasa, dia bisa merasakan bahwa manusia dalam diri Yohanes Pembaptis sedang bertemu dengan Mesias dalam diri rahim Bunda Maria. Dan ini terjadi karena Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Maria selalu bersedia dituntun oleh Roh dalam perjalanan hidup. Dan inilah yang membuat dia diikutsertakan dalam kemuliaan Allah. Dan inilah yang kita sebut Maria diangkat ke surga, jiwa dan raganya. Amin.